Ya, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya, ya. Jadi pada hari ini, ya Bante bawa Anda jalan-jalan di ini Goa Ajanta Ellora ya, di daerah Maharashtra, India. Hari ini Bante baru coba pakai ini ya. Ya, jadi biar Anda nggak bosan ya, lihat latar belakangnya sama terus setiap hari. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas kembali syair Karania Metasutta. Di syair yang ketujuh, kalau kita tadi sudah baca, di mana Buddha menjelaskan kepada kita bahwa bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal. Jadi demikianlah kita mencintai makhluk lain seperti halnya seorang kasih dari seorang ibu, ya, kasih dari seorang ibu kepada anak yang satu-satunya. Nah, jadi bagaimana kita mengasihi orang lain atau sesama seperti itu? Ya, ini adalah tugas kita bersama dan ini adalah PR untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi kita mencintai makhluk lain, kita bagaikan anak kita sendiri. Kira-kira susah atau gampang ya? Kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan minggu kemarin, semua masih protes tentang musuh ya. Nah sekarang Buddha minta kepada kita harus menganggap bahkan musuh pun itu harus dianggap seperti anak sendiri. Ya, susah ya, hari kira-kira berat. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan kembangkan di dalam batin kita masing-masing ya. Nah, jadi seorang ibu menurut Buddha, ibu ini adalah orang yang sangat berjasa ya. Dan di dalam setiap kelahiran dari kita, ketika kita jadi manusia atau kita terlahir di alam yang kita bilanglah alam hewan, nah di situ pasti ada orang yang melahirkan kita ya. Mereka ini sangat mengasihi kita dari kita kecil sampai kita besar. Kemarin Bante kasih contoh kepada Anda bahwa manusia dengan istilahnya cacing ya, kita itu sangat lemah daripada cacing. Coba kita bandingkan bayi tanpa seorang ibu di samping. Kira-kira berapa banyak proses survive-nya ya, proses bisa bertahan hidup. Kita melihat bayi lebih besar dari semut. Tetapi ketika bayi tersebut begitu lahir, ya kan, misalnya ya ditinggalkan sama ibunya di taman. Kemarin Bante lihat ada berita bahwa ada satu bayi, nah itu ditinggalkan di taman ya. Anda bayangkan, kalau bayi ditinggalkan di taman, mungkin ya 1 hari pertama itu aman. Tetapi hari-hari berikutnya bagaimana? Kita nggak tahu. Disemutin, ya kan? Mungkin digigit oleh hewan-hewan buas dan seterusnya. Dan bayi itu nggak bisa survive. Dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa kabur, dan seterusnya. Jadi dia akan diam di situ sampai ya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah kita lihat misalnya bayi-bayi dari yang lain, misalnya kita bilang hewan. Bayi hewan, ya begitu dia lahir, misalnya kucing yang biasa kita lihat. Mungkin ibunya ya begitu lahir, temanin dia sebentar, kemudian berapa hari kemudian, ya bayi ini jalan sendiri, ditinggalkan sudah ya. Coba kalau kita manusia, ya kan 1 bulan orang tua kita meninggalkan kita, wah repot itu ya, nggak bisa. Jadi kita melihat bagaimana pengorbanan dari seorang ibu yang merawat anaknya yang tunggal ya. Kadang-kadang kalau Bante punya teman-teman sebagai ibu-ibu muda ya, mama-mama muda, mereka bilang waktu awal-awal, aduh Bante susah katanya. Saya tanya, kenapa susah? Iya,
jam 1, jam 2 subuh mesti bangun. Ya kan, mesti ganti pampers. Kadang-kadang kalau lapar mesti kasih ASI dan seterusnya. Jadi kadang-kadang lagi mau tidur, lagi enak-enaknya tidur, nangis. Ya, itu subuh lagi kan. Memang luar biasa ya. Jadi, tapi coba kita pikirkan kembali. Kalau itu bukan anak kita, mungkin kita nggak peduli. Ya kan? Biarin aja dah, tidur-tidur aja. Itu penderitaan dia. Tetapi kalau kita bilang itu anak kita sendiri, kita nggak mungkin. Ya kan? Nggak tega hati kita akan tidur. Nggak tega hati. Kita pasti akan bangun dan rawat dia. Nah, jadi ini adalah kasih dari seorang ibu. Yang kedua, kasih seorang ibu adalah tidak pernah membalas budi. Nggak pernah membalas budi. Ya kan? Jadi kasih dari seorang ibu, ya ketika dia mengasihi anaknya, dia nggak pernah meminta imbalan. Ya kan? Nanti nak, kalau kamu sudah besar, ingat ya, uang susu sekian. Ya kan? Uang sekolah sekian. Nggak pernah. Ya, jadi kasih dari seorang ibu benar-benar pure, tulus kepada kita semua. Nah, oleh karena itu, di situ kita melihat bahwa rela berkorban dari seorang ibu. Nah, ini sifat-sifat ini yang harus kita punya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam melakukan treatment ya, dalam memperlakukan sesama manusia, bahkan semua makhluk. Memang berat ya, zaman sekarang memang berat. Tetapi harus diusahakan ya, harus diusahakan. Memang nggak gampang Bapak Ibu ya. Jangankan memperlakukan sebagai seorang ibu ya, punya teman yang bikin kita sakit hati aja, pokoknya tiada maaf bagimu. Ya, jadi ini yang harus kita pikirkan kembali apa yang tadi Buddha sudah sampaikan kepada kita. Nah, coba kita renungkan kira-kira yang susah mana sehingga kita bisa menjalankan dalam keseharian kita. Ya, jadi kembangkan cinta kasih ini. Dan cinta kasih yang kita kembangkan mulai dari diri kita, tentunya cinta kasih ini juga akan menyebar. Dan kalau menyebar, berarti cinta kasih yang dimulai dari rumah kita ini bisa berdampak pada lingkungan masyarakat kita dan semua makhluk. Berarti kasih contoh, misalnya pagi-pagi kita keluar rumah senyum. Ya kan, mungkin kita pikir senyum itu biasa. Tetapi ketika kita senyum sama orang di jalan dan seterusnya, mungkin zaman sekarang juga senyum jadi susah ya. Karena Anda harus pakai masker ke kantor. Ya, jadi nggak apa-apa pakai emo aja, emoji aja ya. Ketika kita senyum sama orang, dia akan respect, dia akan mendapatkan, oh, ini orang senyum sama saya, apa yang dia lakukan? Dia akan senyum balik sama kita. Ya kan? Jadi semakin banyak kita memberi senyuman, ini adalah contoh latihan cinta kasih, maka semakin banyak orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan dari Anda. Ya, jadi ini yang harus coba kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan, ya itu, kalau orang Manado bilang mukanya brot goreng ya. Ya kan? Mukanya ditekuk gitu, kayak semen beton disalah cor gitu ya. Jadi jangan. Kalau kayak begitu, berarti kita bisa lihat hatinya. Hatinya sangat jelek ya. Hatinya sangat jelek, penuh dengan kebencian, penuh dengan dengki, iri hati, dan seterusnya. Akan mewujudkan pada wajah kita kalau kita punya hati yang jelek. Ya, oleh karena itu, coba kita latihan pelan-pelan bagaimana kita memperlakukan makhluk lain seperti anak kita sendiri. Ya, hari ini kita akan kembali melakukan meditasi